Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Maurice di acara analisa harian kita pada hari ini, hari Selasa tanggal 25 Juli tahun 2023. Rekan trader, seperti biasa saya selalu hadir setiap hari membawakan analisa harian buat rekan trader semuanya, agar rekan trader ada sedikit masukan gambaran sebelum rekan trader memulai trading yang akan dilakukan. Setidaknya saya berharap apa yang saya bawakan ini menambah sedikit wawasan, menambah sedikit ilmu, menambah sedikit informasi buat trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Rekan trader, seperti biasa di hari yang sangat luar biasa ini, kita masih akan terus menunggu sampai nanti pengumuman FOMC, rapat pertemuan FOMC yang akan dilakukan pada hari Kamis dini hari nanti, 1 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat, dan pasar terus bergejolak. Tapi sebelumnya kita akan melihat dulu apa yang terjadi pada hari kemarin. Kita coba kembali ke platform. Rekan trader bisa lihat di sini di platform yang terjadi pada hari kemarin. Saya bisa kembali lagi membuka sebuah gambaran buat rekan trader. Seperti yang telah saya analisakan untuk indeks dolar Amerika. Dan trader bisa lihat bagaimana saya memprediksikan dia ini akan mencoba naik sampai level tertinggi 100.950. Rupanya dia naik sangat melewati dari analisa yang saya buat. Saya sempat bilang bahwa di 100.950 atau sampai tertingginya 101.021. Rupanya dia naik lebih tinggi lagi. Ya, dia naik lebih tinggi lagi walaupun sempat turun lagi ke 100.794, tapi dia naik sampai di posisi 101.153. Jadi tepat seperti yang apa saya bilang. Sedangkan untuk Euro USD saya memprediksikan akan terjadi pelemahan, tapi saya tidak bilang sampai melemahnya. Maksudnya saya bilang bahwa dia akan melemah sampai 1.10974. Rupanya dia turun jatuh bebas sampai di posisi 1.10581. Sedangkan untuk pound sterling kemarin saya memprediksikan dia turun ya sampai nilai paling maksimal itu di seputaran 1.128.236. Rupanya ya memang dia turun sampai daerah situ seperti apa yang telah saya prediksikan ya. Saya prediksikan terjadi pelemahan dan dia melemah sampai daerah situ, malahan dia lebih turun lagi malahan ya. Tempat melemahannya itu sampai di posisi 1.27955. Dan untuk gold, seperti yang saya asumsikan kemarin bahwa gold ini dia akan naik sampai di posisi 1968, tapi hati-hati pelemahan akan terjadi. Dan apa yang terjadi? Dia turun sampai posisi 1954 seperti yang telah saya prediksikan. Luar biasa tepat. Sudah. Untuk USD yang Jepang kemarin memang saya memprediksikan dia akan mencoba turun sampai di level 141.165, tapi rupanya dia sempat turun lebih rendah lagi di posisi 140, walaupun dia akhirnya mencoba naik dan ditutup di posisi sekitaran 141. Nah, jadi harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Oleh karena itu, kita pada hari ini saya mengambil sebuah tema ya, karena seperti biasa menjelang pertemuan FOMC. Jadi tema yang saya angkat pada hari ini adalah dolar rehat setelah kenaikan yang signifikan. Nah, ini tema yang sangat luar biasa. Kenapa saya angkat tema tersebut? Karena kalau kita lihat rekan trader di platform, rekan trader bisa lihat bahwa menjelang kenaikan tingkat, menjelang pertemuan FOMC, rekan trader bisa lihat bagaimana dolar Amerika ini mengalami penguatan yang signifikan. Bayangkan setelah terjadi pelemahan sampai titik terendahnya itu sempat pada tanggal 14, perlahan namun pasti rekan trader dia sempat menyentuh di 99.203. Dia naik sampai kemarin sempat menyentuh 101.021. Walaupun hari ini dia mengalami pelemahan dan dia kembali lagi ke level 100 ya. Dia kembali lagi ke level 100. Nah, harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya bahwa nanti pada hari Kamis dini hari akan ada pertemuan FOMC. Dan di pertemuan FOMC itu banyak yang menyatakan bahwa kemungkinan besar
kenaikan tingkat suku bunga akan terjadi walaupun memang masih akan ada lagi diprediksikan masih akan ada lagi 2 kali kenaikan tingkat suku bunga ya. Dan tendensi-tendensi yang terjadi pada bulan ini adalah lebih banyak ke dovish. Yang menjadi permasalahannya apakah ya The Fed ini akan menaikkan tingkat suku bunga. Nah, kalau kita lihat ya informasi yang banyak terjadi menyatakan bahwa The Fed diperkirakan akan menaikkan suku bunga sebesar 25 BP basic point pada akhir rapat kedua hari Rabu nanti, hari Rabu waktu Amerika, hari Kamis dini hari sini. Kenaikan suku bunga ini tampaknya sebagian besar telah diperhitungkan oleh pasar. Meskipun para trader tetap masih tidak yakin dengan sinyal yang diberikan oleh The Fed. Karena kalau kita lihat ya, kemungkinan sinyal yang terjadi memang lebih banyak ke dovish ya, tapi apakah The Fed akan menaikkan tingkat suku bunga tersebut? Nah, kalau kita lihat rekan trader, hasil inflasi Amerika yang masih jauh dari kisaran target bank sentral, inilah yang membuat The Fed tetap berpegang pada rencananya untuk setidaknya menaikkan suku bunga 1 kali lagi pada tahun ini ya, akan terjadi walaupun dibilang sebanyak 2 kali ya. Nah, tapi dengan inflasi yang masih jauh dari target ya, artinya masih ada kemungkinan bahwa The Fed ini akan menaikkan tingkat suku bunga lagi. Nah, imbasnya akan sangat luar biasa rekan trader kalau kenaikan tingkat suku bunga yang terjadi. Artinya dolar ini akan mencoba kembali naik lagi rekan trader. Dan imbasnya itu ya pasti akan berimbas ke pasangan mata uang lainnya atau aset-aset lainnya. Kalau rekan trader lihat di sini pola pergerakannya, kita udah lihat dengan jelas ya bahwa dia kalau kita lihat ya di time frame 1 hari aja deh. Nah rekan trader lihat ya. Setelah dia sempat turun sampai 99, dia akan mencoba naik lagi. Kalau menurut saya ya, saya bilang bahwa 103 atau 105 itu adalah nilai yang paling maksimal. Malahan saya udah pasang sampai 105 di sini. Ya, itu nilai yang paling maksimal yang akan terjadi karena kalau kita lihat siklusnya juga, rekan trader lihat nih. Dia siklus turun, dia siklus naik, turun, naik ya. Nah, ini yang saya khawatirkan bahwa pada bulan ini mungkin dia akan mencoba turun sedikit, setelah itu nanti dia akan naik lagi rekan trader. Makanya saya bilang bahwa 105 atau setidaknya 104.125 adalah nilai yang bisa dicapai oleh indeks dolar Amerika, dengan catatan bahwa kenaikan tingkat suku bunga akan diberlakukan oleh The Fed atau akan diumumkan oleh The Fed. Kalau kenaikan tingkat suku bunga ya otomatis berimbas. Nah, tapi rekan trader, kalau kita lihat untuk hari ini, ya kita lihat indeks dolar Amerika ini agak sedikit rehat hari ini. Artinya dia mengambil kekuatan sebelum masuk di hari Rabu dan hari Kamis nanti. Hari Jumat juga. Oleh karena itu kalau saya lihat mungkin hari ini dia agak sedikit rehat. Tapi karena kalau kita lihat tendensi pun juga ya tendensi masih penguatan sebenarnya di minggu ini ya. Secara teknikal. Nah, hari ini dia agak sedikit rehat, siklus rehatnya. Setelah itu kemungkinan saya bisa bilang bahwa dia akan coba naik untuk beberapa hari ke depan sampai kemungkinan saya bisa memprediksikan dia bisa sampai ke level 101.750 atau kalau mau lebih tinggi lagi ya di seputaran 102.499. Nah, di sekitaran sinilah. Nah, 102.499. Oleh karena itu sekali lagi saya bilang buat rekan trader semuanya bahwa hari ini dolar rehat, tapi tidak tertutup kemungkinan dia akan naik sampai level paling tertinggi 102.511 dengan catatan bahwa The Fed akan menaikkan tingkat suku bunga pada rapat FOMC kemarin sesuai dengan prediksi para ahli finance yang terjadi pada saat ini. Oke rekan trader, kita tinggalkan hal tersebut. Sekarang kita masuk ke analisa teknikal. Tapi sebelum kita masuk ke analisa teknikal rekan trader, saya mau membicarakan sedikit dulu tentang
apa saja fokus pasar pada hari ini ya. Nah, untuk fokus pasar hari ini yang harap diperhatikan dengan jelas oleh rekan trader semuanya bahwa hari ini para trader data yang optimis dari Jerman yang akan dirilis pada pukul 9 atau 15 waktu Indonesia bagian barat lah. Menurut perkiraan indeks sentimen industri turun di bulan Juli dari 88,5 menjadi 88 ya. Fokus berikutnya adalah indeks PMI untuk sektor manufaktur Jerman bulan ini 3,8 melawan perkiraan 41 dan nilai sebelumnya 40,6. Indeks mencapai level terendah dalam 38 bulan. Selanjutnya PMI sektor manufaktur zona Eropa bulan Juli turun menjadi 42,7 ya. Jika dibandingkan dengan bulan Juni kemarin 43. Nah, selanjutnya adalah aktivitas bisnis di sektor swasta Amerika pada awal Juli tumbuh lebih lambat pada bulan Juni ya. Sementara IMP PMI global S&P Composite turun menjadi 52. Nah, dan berikutnya fokus pasar hari ini yang harap diperhatikan oleh rekan trader adalah Bank of Jerman terbaru menunjuk bahwa sebagian besar pelaku pasar memperkirakan bahwa Bank of Canada akan mempertahankan suku bunga utamanya di sekitaran 5% hingga akhir tahun 2023. Nah, ini adalah fokus pasar kita pada saat ini. Ya, jadi dari fokus pasar ini kita akan melihat apa yang akan terjadi pada pasar pada hari ini. Nah, kita akan langsung masuk aja di analisa teknikal rekan trader. Untuk analisa teknikal kembali langsung kita coba lihat di indeks dolar Amerika seperti biasa. Indeks dolar Amerika rekan trader kita lihat seberapa besarkah pergerakannya. Nah, seperti yang telah saya bilang sebelumnya bahwa indeks dolar Amerika hari ini agak sedikit terlihat tendensi pelemahannya sangat kuat hari ini setelah beberapa hari yang lalu dia mengalami penguatan. Dan saya bisa lihat bahwa pelemahan yang terjadi ini akan mencoba sampai di level paling terendah di seputaran 100.836 ya. Nah ini. Tapi hati-hati dia bisa kembali lagi ke level sebelumnya ya, level penguatan lagi. Tapi menurut saya dia masih jauh sih turun ke bawah. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa arah pergerakannya pada hari ini dia akan mencoba bergerak di seputaran antara 101.153 sampai ya. Nah ini dia 100.836. Selanjutnya rekan trader kita masuk di Euro USD. Seberapa besarkah pergerakan dari Euro USD? Pergerakan dari Euro USD rekan trader bisa lihat dengan jelas bahwa Euro USD pada hari ini pada prinsipnya dia mengalami tendensi penguatan ya setelah beberapa hari pelemahan yang sangat luar biasa. Seberapa besarkah penguatan akan terjadi pada Euro USD saat ini rekan trader? Kalau saya lihat penguatan ini dia akan mencoba naik sampai kalau saya bilang ya posisi 1.10976 ya. Ini adalah penguatan yang terjadi. Tapi sekali lagi rekan trader, peluang pelemahan masih bisa aja turun walaupun saya bisa bilang bahwa pelemahan itu bisa saja terjadi sampai level terendahnya itu di seputaran 1.10613 ya. Oleh karena itu rekan trader sekali lagi hari ini pasar wait and see. Walaupun hari ini ada juga news yang akan terjadi, tapi peluang penguatan masih bisa saja terjadi. Menurut saya dia masih bisa menguat sampai di level 1.10976, tapi setelah itu kemungkinan apabila masuk di pasar Amerika, dia akan mencoba kembali lagi ke selera asal dan terjadi pelemahan. Untuk pound sterling, kita akan lihat rekan trader semuanya. Pergerakan dari pound sterling hari ini rekan trader bisa lihat dengan jelas bahwa pound sterling sudah sangat jelas penguatan akan terjadi. Tendensi harian pada hari ini lebih berpihak kepada bullish dan kita akan lihat seberapa besarkah bullish akan terjadi. Kalau saya lihat rekan trader, bullish ini akan terjadi. Kemungkinan dia akan mencoba naik terus sampai level paling maksimalnya itu di seputaran 1.28895 ya. Nah, ini dia. Kalau saya lihat bullish ini akan terjadi sekitaran sini rekan trader ya. Nah, dia akan coba naik sampai di level sini rekan trader. Nah, ini dia. Dengan tujuan pelemahan apabila terjadi dia akan coba turun sampai level 1.28236. Bagaimanakah untuk gold rekan trader? Untuk gold rekan trader kita lihat di sini arah pergerakan gold.
Pergerakan gold rekan trader bisa dilihat dengan jelas bahwa gold pada hari ini memiliki tendensi agak sedikit bullish hari ini rekan trader, setelah beberapa hari, hampir seminggu, 1 2 3 4 hari yang lalu ya, dia benar-benar mengalami pelemahan yang sangat luar biasa. Hari ini agak sedikit mengalami penguatan ya, dan kita akan lihat seberapa besarkah penguatan yang terjadi. Kalau saya menganalisa, saya bisa bilang bahwa penguatan dia ini akan terjadi paling maksimal itu sampai di 165 di sini rekan trader. Itu menurut saya. Jadi 165 ini adalah nilai yang paling tertinggi menurut saya yang akan terjadi apabila dia terjadi penguatan, dan hati-hati apabila terjadi pelemahan. Pelemahan bisa membuat ya gold ini kembali lagi ke selera asal, dan dia bisa saja terjadi pelemahan sampai di level, sabar saya lihat dulu. Nah, sabar kan trader. Ya, di sekitaran sini. 1957. Oleh karena itu rekan trader, saya bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa hati-hati dengan gold hari ini. Pergerakan gold saya memprediksikan bahwa dia akan bergerak ya rekan trader ya. Dia akan bergerak di seputaran sini. Nah, ini dia. Nah, sampai sini ya. Oke. Nah, 1957 sampai 1965 walaupun masih bisa saja tendensi terjadi apabila terjadi penguatan, dia bisa kembali menguat sampai di level tertinggi di seputaran sini. Nah, oke. 1968 ya. Itu adalah level yang paling tertinggi apabila terjadi penguatan pada hari ini. Untuk USD yen Jepang rekan trader, kita lihat pergerakan dari USD yen Jepang. Pergerakan dari USD yen Jepang pada hari ini rekan trader bisa lihat dengan jelas bahwa USD yen Jepang memiliki tendensi yang sangat kuat ya. Hari ini agak sedikit bearish, 2 hari berturut-turut udah terjadi bearish. Seberapa besarkah bearish akan terjadi pada hari ini rekan trader? Kalau saya bisa lihat di sini, kemungkinan besar bearish itu kalau terjadi pelemahan, menurut saya dia akan melemah sampai di level 141.065 di sini. Itu menurut analisa saya ya. Jadi dia akan melemah di sini dengan tendensi apabila terjadi penguatan paling tertinggi menurut saya itu kemungkinan itu, sabar saya lihat dulu. Oke, kalau di sini dia naik ya, penguatan paling tertinggi ya mungkin dia akan coba di seputaran sini rekan trader 141. Oleh karena itu saya bisa berestimasi bahwa hari ini dia akan mencoba di antara ya sini 141.065 sampai 141.665. Oke rekan trader semuanya, untuk kalender ekonomi hari ini rekan trader bisa lihat bahwa kalender ekonomi hari ini harap diperhatikan. Nanti pada pukul 21.00 ada kepercayaan konsumen CB ya. Ini adalah data yang sangat luar biasa untuk rekan trader semuanya dan harap diperhatikan. Oleh karena saya bilang sekali lagi, perhatikan bahwa data di kepercayaan konsumen ini bisa membuat kemungkinan dolar Amerika menguat lagi. Oleh karena itu hati-hati. Oke rekan trader, jangan lupa sekali lagi saya memberikan informasi bahwa bergabunglah bersama kami Market, broker yang sangat luar biasa. Caranya buka account, ada pilihan-pilihan account di sini ya. Tinggalkan trader lihat, ada bisa trading di kripto, account fix, ECN, standar dan lain-lainnya dengan setoran minimal dari $3 dengan leverage tertinggi 1:3000 ya. Oke. Rekan trader semuanya. Oke trader, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini setidaknya memberikan manfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.